Hasilnya tidak ada pelanggaran, itu semua tidak sesuai prosedur. Waduh. Ini ucapannya sangat kompleks sekali ya. Buset, netizen Indonesia melebihi hacker. Masa bisa tahu koordinat? Ya, itulah hebatnya netizen Indonesia ya. Saya suka dengan kegiatan ini. Let's go. Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Topik yang pengen kita angkat kali ini adalah tentang pesawat yang digunakan oleh Kaisang, yang dimana banyak kenjagalan dari RUU, banyak orang yang demo di DPR karena RUU itu dibentuk tentang batasan usia mencalonkan gubernur itu karena Kaisang, karena umur dia belum cukup. Si Kaisang dan istrinya malah jalan-jalan, akhirnya menjadi sorotan. Hebatnya netizen ini tahu nih guys, pesawat yang digunakan ternyata pesawatnya jet pribadi. Bukan main-main ya. Oke, mari kita bahas kenapa topik ini menjadi ramai. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin juga tombol loncengnya. Jika teman-teman ingin mensupport channel ini, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks di bawah. Thank you banget yang sudah klik super thanks. Gak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Di sini kita bakal ngebahas kenapa sih awal mulanya Kaisang dan istrinya menjadi viral. Istri Kaisang yang flexing naik jet pribadi. Menarik nih, negara lagi heboh, ada peringatan darurat, orang pada demo, dan semua ini karena aturan yang berhubungan sama Kaisang. Nah, Kaisangnya malah jalan-jalan di luar negeri bareng istri. Kok kita bisa tahu? Karena istrinya posting story terus. Contohnya ini nih, dia ngepost story jendela pesawat. Nah, netizen Indonesia skillnya 11-12 sama FBI. Langsung dicari tahu itu pesawat apa. Dan ternyata itu jet pribadi yang harga sewanya 308 juta per jam. Dari merek pesawat, nomor registrasi, bahkan sampai titik koordinatnya juga netizen tahu. Memang sakti banget netizen kita. Ditambah lagi, dia beli roti 400.000, terus beli stroller yang harganya sekitar 23 juta. Sedangkan banyak guru honorer yang gajinya cuma 300.000. Pada emosi dan banyak yang nanya, semua itu duitnya dari mana? Duit rakyat bukan? Nah, ini saya nggak tahu. Saya nggak secanggih netizen Indonesia. Tapi yang saya tahu adalah semua ini jadi ketahuan karena flexing, keinginan untuk pamer yang membongkar semuanya. Terlepas dari manapun asal uangnya, menurut saya nunjukin kekayaan itu nggak ada baiknya. Lebih banyak mudorotnya alias kerugian ataupun dampak negatifnya. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Gimana guys ya? Nah, ini awal mulanya karena istrinya dari Kaisang yang dimana sering update story dan memamerkan sebuah kekayaan. Itulah yang akhirnya netizen jadi menelusuri. Wah, gila nih ya. Yang lagi di demo-demo suaminya, istri dan suami malah jalan-jalan. Dan kalau kita lihat dari komentarnya, buset, netizen Indonesia melebihi hacker. Masa bisa tahu koordinat? Ya, itulah hebatnya netizen Indonesia ya. Saya suka dengan kegiatan ini. Let's go. Oke, di sini kita bisa lihat teman-teman ada momen turun aja. Kaisang turun. Terus ada hal yang menarik teman-teman. Bentar nih ya. Kalau kalian lihat orang yang pakai celana pendek ya, siapa kira-kira orang ini berani-beraninya gitu ketemu seorang anak presiden pakai celana pendek guys ya. Ya ini yang diduga oleh inilah pemilik jet pribadi ya. Kita lihat lagi videonya. Dikawal, bener ya, ada pengawalan nih. Enak banget ya. Ini oleh-oleh. Nggak perlu lewat bea cukai lagi, langsung saja. Bahkan mobil sudah sediain, emang fasilitasnya wow banget ya. Nah, ini yang banyak orang duga apakah ini gratifikasi, mari kita bahas. Terus ada lagi guys, ada yang janggal lagi yaitu data penerbangan. Data penerbangan jet pribadi Kaisang Erina sengaja dihapus pakar. Jangan-jangan milik sendiri. Di sini dia ada kode penerbangannya guys. Tapi kode penerbangan ini itu dihapus guys. Ya akhirnya makin curiga lagi. Bahkan di sini kalau kita lihat tweetan dari Alfili, pesawat Gulfstream G650IR register L588SE sangat misterius. Data penerbangannya dihapus agar tidak bisa dilacak pergerakannya. Apakah benar ini pesawat sewaan atau catat atau milik bos besar yang dipinjamkan untuk dipakai bakul pisang? Atau jangan-jangan milik sendiri? Kayaknya
netizen ini curiga banget ya sama Kaisang, karena dulu emang Kaisang ini seorang bisnismen teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa lihat infonya di berita dimanapun ya. Kaisang tuh punya banyak bisnis, tapi bisnisnya kita lihat gak ada yang viral ya. Ada yang viral cuma gak tahan lama gitu. Setahu saya sampai saat ini bisnisnya belum ada yang nge-boom banget ya. Maksudnya stabil gitu kan. Penghasilan tuh kira-kira dari mana gitu. Terus ada komentar netizen yang menarik lagi. 10 tahun bapakku jadi penguasa, masa beli satu Gustream gak bisa. Wow, jangan salah-salah guys. Pesawat pribadi ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang bisnismen dan duitnya mungkin udah sampai triliunan ya. Kalau Kaisang ini agak berat kalau punya pesawat ini, karena kita tahu infonya yang beredar ya teman-teman. Miliarder, selebritis, pemilik Gustream tuh. Yang bisa milikin ini ya kayak Elon Musk, Bill Gates yang paling terkenal. Terus ada David Geffen, Stephen Spling, ya itulah orang-orang yang punya jet pribadi. Dan yuk kita bahas lagi, siapakah pemilik dari jet pribadi tersebut? Pribadi Kaisang ternyata milik Shopee. Hubungan rahasia keluarga Jokowi dan konglomerat Singapura terungkap. Jadi gini, jet pribadi yang dipakai Kaisang dan Erina itu ternyata punya Garena Online. Garena itu anak perusahaan Sea Group yang juga punya Shopee. Heboh kan? Kok bisa keluarga Shopee, presiden guys, pakai jet perusahaan e-commerce? Nah, yang lebih mencurigakan lagi, Sea Group ini punya Gangye, konglomerat Singapura. Dan tahu nggak, Jokowi sendiri yang meresmikan Sea Labs Indonesia di Jakarta. Kenapa ya presiden kita sampai rela meresmikan perusahaan asing? Belum selesai, Shopee itu lagi gencar-gencarnya ekspansi di Solo, kampung halamannya Jokowi. Mereka udah rekrut lebih dari 1.000 karyawan di sana. Katanya sih karena talenta digital Solo bagus. Oktober 2021, Shopee buka kantor di Solo Paragon. Gibran sampai muji-muji Shopee. Katanya sih bagus. 1.000 lapangan kerja baru. Warga Solo nggak perlu lagi merantau. Banyak juga proyek Shopee lainnya seperti Creative and Innovation Hub di Solo Technopark dan program Java in Paris yang dilakukan keluarga Jokowi bersama Shopee. Nah, Garena. menurut kalian? Apa menurut kalian ini cuma kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Jadi kalau kalian tahu lagi, mungkin di berita itu banyak banget si sosok Kaisang. Kita tahu dia punya bola Persib Solo kalau nggak salah ya. Sorry kalau informasinya gue gagal lupa. Itu ada sponsor Garena ya. Itu punya Kaisang. Garena itu masih satu kerjaan sama Shopee. Masih satu induk lah ya. Lah. Kakak, adek ya. Sekarang naik pesawat dari pesawatnya Shopee, anak perusahaan. Waduh. Dan kalau kalian kita masuk ke komentar lagi di sini, gratifikasi 100%. Oke, netizen ya. Semakin nyata ramalan The Simpsons. Emang apa sih ramalan The Simpsons itu apa guys? Saya nggak tahu ya ramalan The Simpsons apa. Ini sebenarnya berbanding kebalik ya dengan sosok ayahnya Pak Jokowi. Kalau kita lihat di sini Pak Jokowi aja sampai dibuatin banner ya, kemeja 100.000, tidak pakai perhiasan, celana 100.000 mungkin dari poster ini. Si anaknya malah flexing. Bukan si Kaisangnya sih ya, lebih ke istrinya sih ya. Mungkin Kaisang udah paham lah ya kayak gini. Ya mungkin istrinya kan baru mungkin ya. Dan emang ya lagi momennya itu lagi nggak tepat aja sebenarnya ya. Flexing ya oke, boleh silahkan. Ya itu juga duit mereka. Cuma momennya nggak tepat di mana lagi ada demo. Yang di demo itu adalah Kaisang karena merubah umur ya buat nyalonin gubernur karena Kaisang pengen maju nih tiba-tiba kan. Si istrinya malah asik jalan-jalan ditambah sekarang sama Kaisang. Jadilah ya sorotan. Oke, soal KPK. Nah, tanggapan dari KPK deh. Ini video dari tanggapan KPK. Kita dengerin. Kita menarik juga kan, sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded gitu ya, yang ada akhirnya ada Yusbito, ada Yusridio gitu kan. Nah, kita berprinsip ya semua orang berkedudukan sama di depan hukum kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan direktur gratifikasi ya, tolong dong itu informasi dari media ya itu diklarifikasi kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu ya, kita melaksanakan tugas ya. Kalau itu menjadi perhatian publik ya, menjadi keprihatinan publik juga ya, kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi itu bukan masalah juga, KPK yang kemudian bisa menjelaskan, tapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung gitu kan, ini apa ini kejadiannya, apakah ini masuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, harus clear kan? Dan juga yang memerintahkan direktorat gratifikasi dan mungkin juga direktorat LHKPN karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah ya,
yang di bawah. Udah jalan Pak ya? Ya, Klarifikasinya udah jalan? ya kita perintahkan jalan atau belum ya nanti kita monitor. Itu tetap bisa ya Pak, meskipun secara subjek hukum dia bukan penyelenggara negara, tapi anggota keluarga dari penyelenggara negara ya. Bisa, secara umum bisa. Bisa diperiksa guys. Ya kalau nggak bisa ya kayak saya suruh aja anak saya itu udah kamu terima aja semua itu selesai. Bukan saya yang melakukan itu anak saya. Tapi itu tadi sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari orang tuanya atau kerabatnya kan bisa. Satu keluarga ya. Ini sih memang harus ditelusuri karena ya kalau diberi fasilitas itu samanya gratifikasi ya teman-teman. Ya mungkin ini adalah salah satu cara. Apakah ini hanya diduga ya? Apakah Shopee bisa masuk ke Indonesia terus dapat privilege mungkin dari perusahaan-perusahaan yang lain lebih tinggi karena dia berani memfasilitasi seorang anak presiden, salah satunya Kaisang, terus kakaknya Kaisang ya, mereka berdua karena emang mencolok banget ya. Tadi kalau kita lihat di video sebelumnya, di sini ada komentar yang menarik lagi nih. Hasilnya tidak ada pelanggaran, itu semua tidak sesuai prosedur. Waduh. Ini ucapannya sangat sekali ya. Seling terulang ya. Saya telah memeriksa Kaisang. Tidak ada pelanggaran sama sekali dan itu semua sudah sesuai prosedur. Template banget ya. Respon dari partainya, kan partainya itu ya kita tahu lah ketuanya siapa, Kaisang yang lagi jadi sorotan. Nah ini klarifikasi dari partainya apa nih? Mas Kaisang lagi ramai banget ya sama di sosial media, seperti dari wakil pribadi lah ke Sekjen PSI ya. itu udah sampai ada yang ngitung miliaran keluar dari PSI sendiri ada tanggapan? Ya itu bagian dari dinamika demokrasi, itu adalah kebebasan kebebasan warga negara yang bisa kita nikmati untuk melakukan saran, kritik ya, kadang tajam, terlalu tajam ya monggo, itu merupakan bagian dari demokrasi. Apa? Oh, saya no comment terhadap itu ya, karena itu urusan personal. Sampai kan Mas Kaisang sampai udah ketahuan ternyata jet pribadinya itu punya salah satu ibu perusahaan Shopee dan Garena. Saya no comment ya terhadap itu. Saya bukan juru bicaranya Mas Kaisang Pangarep. Saya mengurus partai. Ini kan Ya itu sih ya. Jadi dari tim PSI-nya sendiri no comment, nggak banyak berani bicara. Dia kan ya ini partainya Kaisang loh ya. Harusnya bawa-bawahannya tahu. Ya, mungkin sensitif banget guys karena bawa Shopee ya yang nama perusahaan ini udah besar banget. Ternyata sama keluarga Mulyono. Mulyono, kalian tahu lah ya Mulyono siapa, ini lagi viral banget nih. Nah kalau kita lihat dari komentar ada yang menarik lagi, yang lain boleh pakai jet pribadi, kalau Kaisang boleh kah? Bukan itu cuy, bukan itu. Bukan itu masalahnya. Ini dia itu seorang anak presiden yang jadi sorotan terus spin uang yang cukup besar. Itu uangnya itu dari mana gitu kan. Itu yang jadi curigaan netizen. Apakah ini uang dari Shopee biar Shopee masuk ke Indonesia sangat mudah ya. Ya itu yang dugaan gratifikasi atau faktor lain. Dan apalagi dia sekarang jadi sorotan banget, dimana orang pada demoin dia nih, dia bermasalah, dia malah asik jalan-jalan. Orang lain kena gas air mata, ada yang sampai berjatuhan, ada yang sampai terluka. Yang di demo Jalan-jalan. agak jebelin sih, itu sih faktor ini bisa viral sih itu ya. Ternyata Dr. Richard pun merespon ini loh guys. Dia mengajak kita berpikir, mungkin kita dengerin. Kita main tebak-tebakan. Usaha apa yang pengusahanya Usaha apa? masih muda, baru berusaha nih ya, tapi sudah bisa ke Amerika pakai jet pribadi, sekali jalan 4 miliar. Apa guys? Itu usaha apa guys? Kalian tahu gak itu usaha apa guys? Wah berat sih ya. Jet pribadi masalahnya cuy. Ya lo mau spin gitu duit miliaran buat jet pribadi. Kalau duit kalian udah 1T ya mungkin gak kerasa. Cuma kalau masih 90 miliar itu masih kerasa sih. Cet, mending beli barang kan, ada berapa tuh. Lanjut lagi dari respon netizen. Satu roti harganya 400.000 aja lu kena hujat kan. Ini menurut pribadi gue nih ya, kalau memang lu mau pamer kekayaan, kalau memang lu mau pamer kemewahan, itu nggak masalah selama itu pakai duit lu sendiri ya, itu nggak ada masalah.
Cuman masalahnya di sini adalah posisi lu sekarang ini adalah udah bukan selebgram biasa lagi. Posisi lu sekarang ini adalah mantunya ini maksudku. presiden, yang dimana harusnya Mantu bukan lu pamer presiden. kemewahan, yang harusnya kebalik, lu harusnya memamerkan kesederhanaan sebagai keluarga presiden. Beda cerita kalau misalnya lu tuh masih selebgram biasa yang bukan siapa-siapa. Sekarang adalah lu ini udah mantunya presiden. Sebagai mantunya presiden, menurut gue lu nggak etis untuk memamerkan kemewahan yang dimana saat ini mertua lu adalah presiden, dan momennya tuh nggak tepat banget. Ini tuh Indonesia. Ya mungkin lu sekarang lagi di luar negeri ya, makanya lu nggak tahu nih apa kejadian yang sekarang di Indonesia sampai demo besar-besaran kayak gini ya. Mungkin lu nggak tahu sedarurat apa Indonesia gitu ya. Iya benar. Gua kasih tahu nih Mbak ya, semoga Logo ini darurat di mana-mana ya. Terus lu ngerubah nih pola pikir lu ya sebagai mantunya presiden. Jadi mau lu siapapun itu, kalau udah menjabat menjadi keluarganya presiden, harusnya lu tahu cara beretika dalam bersosial media terutama. Gitu ya. Ya mungkin inilah ya. Untuk flexing agak lebih dikurang-kurangin maksud dari netizen. Apakah si istri Kaisang boleh flexing? Ya boleh-boleh saja gitu. Cuma ya menurut saya itu momennya lagi nggak tepat guys ya. Ya orang lagi demo dia malah sibuk dengan roti yang 400.000, jet pribadi. Apa nggak kesel tuh orangnya dibuatnya ya. Next. Mbak Erina Gudono, tahu nggak sih roti 400.000 yang kamu SG-in dengan bangganya itu setara dengan gaji sebulan guru honorer di negara kita. Sosok-sosok yang tiap hari mendedikasikan hidupnya berjuang untuk mendidik generasi penerus bangsa kita, itu cuma diupah sebesar roti yang kamu makan itu loh Mbak. Mbak Erina pernah mikir nggak betapa banyaknya orang di negara kita yang hidup ini yang lagi di demo. Mbak itu adalah bagian dari dinasti Raja Jawa yang manuver politiknya itu udah ngacak-ngacak demokrasi negara. Dan sekarang dengan gak tahu malunya, Mbak malah nunjukin kenir empatian di tengah rusuhnya masyarakat. Sadar gak Mbak betapa jauhnya jarak antara dunia yang kamu huni dengan realitas kehidupan jutaan masyarakat di Indonesia? Belum lagi stroller 30 jutamu dan private jet 4 miliar sekali jalan yang kamu pakai ke Amerika itu, mungkin uang sebanyak itu bisa dipakai buat ngebenerin sekolah-sekolah yang rusak di pedalaman atau ngasih makan ribuan keluarga miskin di negeri kita. Sadar gak sih Mbak, negara kita tuh lagi krisis, dan hal yang kamu lakukan itu justru mempertegas betapa jauhnya gaya hidup keluarga dinasti dengan realitas penderitaan orang-orang kecil yang harusnya bisa kalian sejahterakan. Miris banget Mbak, di saat jutaan orang di luar sana lagi berjuang untuk bertahan hidup dan mencari keadilan, kamu dengan enaknya ongkang-ongkang kaki, sibuk menikmati kemewahan tanpa rasa empati. Ya, itulah kita masuk ke kolom komentar. Erina Gudono, emang gue pikirin agak nyakit ya. Next, ngajarin mantu presiden. Kalau Mbak yang jadi mantu presiden, yakin akan lebih baik dari Mbak Erina Gudono. Waduh, langsung diserang 125 komentar ya. Sebenarnya ini bukan ngajarin nih, lebih ke kritik guys ya. Ya, karena dia itu adalah sorotan, panutan gitu. Terus Mbak Erina harus gimana tuh Mbak? Harus jadi guru honorer juga. Ini aku suka sama netizen adalah ini. Ini yang aku suka ya. Malah jadi guru honorer. Biar ngerasain ya gaji 300-400 ribu. Next, bukan pendukungnya, tapi kayak kenapa anjir selama pakai uang dia sendiri, kenapa emang sih? Ngerti empati nggak Mbak? Oke, ternyata di sini banyak ya yang ngebelain ya. Apakah ini buzzer? Enggak, ini bukan buzzer ya. Kayaknya sih pakai foto-foto profil kok. Ada orangnya ya. Kalau buzzer kan biasanya nggak ada foto-foto profil. Sebenarnya ini kritik guys. Ya masukan aja sih. Entah mau didengerin atau tidak sama Erina. Oke, udah sih guys ya. Itu aja guys untuk video hari ini. Yang viral adalah jet pribadi. Kayaknya ini emang video udah lama, cuma ya akhirnya di-up lagi oleh netizen ya. Ya ini harus dicek aja sih. Ya saya tidak masalah sih, pokoknya mau Kaisang mau naik jet pribadi lah, apa ya, itu duit mereka. Gak etis karena kita lagi ngedemo Kaisangnya jalan-jalan. Makanya kasus ini tambah viral, itu aja. Dan apalagi kita tahu si Gibran dan Kaisang itu sangat-sangat dekat
dengan Shopee dan Garena. Lah. Ya, gimana tanggapan kalian? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah, karena saya juga pengen tahu. Nanti bakal kita coba cek komentar kalian yang paling menarik. Saya di sini Fadli undur diri dulu. Teman-teman, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa diklik tombol subscribe. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.